Selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi nih sama Kak Korin di minggu ini. Hari ini Kak Korin tidak sendirian. Kakak ditemani sama Kak Novita. Halo adik-adik semua. Adik-adik, kakak mau tanya, kalian semua sudah pada makan atau belum? Sudah mandi atau belum? Kalau kakak sendiri sih, sudah dua-duanya. Kalau kakak Korin rasa adik-adik semua sudah makan dan sudah mandi. Maka dari itu pasti sudah semangat untuk mengikuti ibadah hari ini. Adik-adik, untuk mengawali ibadah hari ini kita nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Halo adik-adik semua, masih bersemangat kan? Pastinya dong harus selalu bersemangat. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun sebelum itu kita harus berdoa dulu meminta pertolongan kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah kami hingga pada saat ini. Sekarang Tuhan kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati sehingga apa yang kami dengar boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kegiatan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita akan membaca sebagian kecil dari firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai yang ke-12. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai yang ke-12. Ayo, 1 Petrus itu kitab apa ya? Di Perjanjian Baru atau di Perjanjian Lama? Yuk kita cari sama-sama ya adik-adik. Ayo. Perjanjian Baru ya. Kalau sudah dapat, katakan amin. Nah, sekarang pembacaan kita akan dibagi dalam 2 pembacaan, yaitu ayat ganjil akan dibacakan oleh adik-adik yang laki-laki dan ayat genap dibacakan oleh adik-adik yang perempuan. Kita mulai ya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diikuti oleh malaikat-malaikat. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Petrus. Surat itu dituliskan oleh Bapak Petrus dan menunjukkan surat itu kepada jemaat yang pada saat itu mengalami penderitaan dan penganiayaan. Nah, adik-adik tahu tidak penderitaan itu apa? Ada yang tahu? Penderitaan itu adalah sebuah keadaan di mana kita merasa tidak nyaman, merasa sedih oleh suatu peristiwa yang menimpa kita, yang terjadi kepada kita. Nah, penderitaan yang dialami oleh jemaat itu sangat menarik sekali adik-adik. Karena kenapa? Penderitaan mereka itu tidak mengalahkan kuasa dan karya Kristus. Penderitaan yang mereka alami itu benar-benar membuat mereka semangat meskipun mereka mengalami penderitaan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga harus mencontoh kehidupan jemaat di mana mereka tetap semangat meskipun mereka kesusahan. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong mereka. Jika adik-adik mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong dan membantu kita menyelesaikan pergumulan tersebut. Karena ada Roh Kudus yang akan menuntun kita. Adik-adik, lalu apa yang harus kita lakukan di tengah pergumulan? Selain berdoa meminta tolong kepada Tuhan, kita juga harus berusaha mencari jalan keluar dari pergumulan tersebut. Kita berdoa kepada Tuhan, kita juga harus berusaha mencari apa ya yang harus saya lakukan agar bisa keluar dari penderitaan ini. Nah, adik-adik, dalam pergumulan kita harus tetap percaya bahwa di tengah pergumulan itu kita harus tetap bisa membagikan kasih Tuhan kepada teman-teman kita sendiri, teman-teman atau orang tua kita, papa, mama, adik, kakak. Meskipun kita di tengah kesedihan, kita harus tetap membagi kasih kepada mereka semua. Nah, adik-adik, kakak memiliki sebuah cerita. Nama dari cerita tersebut adalah Dita. Nah, nanti adik-adik nonton cerita Dita, kemudian adik-adik harus menjawab pertanyaan yang akan kakak berikan. Selamat menonton. Wah, hari ini Dita bangun dengan penuh semangat dan bersuka cita. Dita pun tak lupa berdoa kepada Tuhan Yesus karena sudah dibangunkan di pagi hari yang cerah. Setelah Dita berdoa, Dita mengingat sesuatu, bahwa hari ini ternyata hari pertamanya sekolah online. Dita sangat bersemangat karena bertemu teman-teman dan guru untuk belajar bersama. Dita pun merapikan tempat tidur dan segera bergegas untuk mandi. Setelah mandi, Dita mempersiapkan segala buku dan peralatannya untuk memulai sekolah online-nya. Meskipun secara virtual, Dita sangat senang dan bersemangat. Mulai dari buku-buku hingga tablet yang akan dipakai
untuk bertemu dengan teman-teman dan gurunya. Dita sudah sangat tidak sabar. Dita pun memulai pelajarannya hari demi hari. Dita sangat rajin dan giat belajar. Ia selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Ia selalu bersemangat menjalani sekolah online-nya dengan baik. Ia menjawab pertanyaan dari guru dan mendapatkan nilai yang bagus dan memuaskan. Hari berjalan begitu indah. Namun sepertinya saat ini Dita mengalami pergumulan adik-adik. Dita mengalami penderitaan sepertinya. Ternyata Dita memiliki kesusahan dalam mengikuti kelas online. Dita mulai merasa jenuh. Dita akhirnya merasa jenuh dan telat mengumpulkan tugas-tugas. Dita mulai tidak mengerti dengan pembelajaran yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Ini merupakan pergumulan bagi Dita. Adik-adik, kira-kira adik-adik tahu tidak apa yang harus dilakukan Dita? Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita memberikan persembahan ya. Adik-adik, kita nyanyi persembahan kami. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Persembahan kami. Sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Sekali lagi ya, persembahan kami. Sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Adik, karena kita sudah memberikan persembahan, mari kita mendoakan persembahan kita dan sekaligus menjadi penutup untuk ibadah hari ini ya. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apapun yang telah kami dengar dapat menjadi buah-buah di kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini agar dapat menjadi perpanjangan tangan untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya persembahan kami ini juga dapat dipergunakan dengan baik bagi sarana dan prasarana gerejawi ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan yang telah mempersiapkan video ini dan sampai pula kepada kami ya Tuhan. Terima kasih atas kerja keras mereka selama ini ya Tuhan. Berkati mereka dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami dan guru kami yang sedang berjuang. Kiranya perjuangan mereka dapat membuahkan hasil yang baik ya Tuhan. Baik itu di rumah, baik dalam pekerjaan mereka, dan di sekolah ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang kesusahan di luar sana. Berkatilah mereka dalam kehidupan mereka, agar mereka memiliki kekuatan untuk menjalani hari-hari seperti biasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman kami yang sedang sakit. Sembuhkanlah dia ya Tuhan, agar tetap ceria dan kembali senang seperti biasanya. Tuhan, ada pula permintaan kami yang banyak ini. Maaf jika kami sering melakukan kesalahan, ya Tuhan. Hanya ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Mandi yang rajin, makan yang rajin agar tubuh tetap sehat. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye.